Dan sekarang tuh rebahan main HP, scroll Iya, TikTok. dalam satu forum tadi. Oh, kayaknya di atas ada yang ngamuk. Iya. Komunitas orang muda. Oh, belum kah? Bukan jadi arang, tapi jadi abu. Masih itu belum lahir tahun Oh, segitu. belum ya. Ini belum ada nih. Ini kawasannya belum dapat juga. Encet-encet dah. Sedikit-sedikit ya. Iya, sedikit. Koramuto, komunitas orang muda Toho. Koramuto, Jenang. Di sini bersama saya dan Bang Pipin tentunya. Iya. Koramuto itu apa sih, Bang? Koramuto adalah komunitas orang muda Toho. Jadi kreasi kawan-kawan orang muda di Toho menyalurkan bisa bakat, bisa kemampuannya, informasi tentang kampungnya, dan harapannya bisa membantu pembangunan di Toho lah tadi. Iya. Kalau bicara tentang informasi sumber daya alam, harapannya Koramuto itu bisa berperan juga dalam pembangunan di Kecamatan Toho. Oh iya, dari salah berbagai satunya aspek. tadi. Iya, dengan adanya media, jadi anak-anak muda ini tadi daripada mereka hanya rebahan, kalau Iya. istilah sekarang tuh rebahan main HP, scroll TikTok, lebih baik mereka menjadi konten kreator ya. Iya, dalam satu forum tadi. Oh iya, betul, Koramuto. betul. Iya, Koramuto. Selanjutnya dari Koramuto ini sendiri, apakah akan ada proses selanjutnya atau stop sampai sendiri di sini? Tapi ya nggak mungkin lah kan stop sampai di sini, pasti ada Sayang ya. lanjutannya ya, sayang Udah sekali karena capek-capek kan. udah capek-capek. Ya, jadi nanti kita buat RTL ya, RTL rencana tindak lanjut. Jadi, Itu kayaknya di atas ada yang ngamuk. Iya. Oke, lanjut. tapi alam Kemarin pas pertama ketemu itu sekitar bulan Desember ya, Bang, sama Iya, Bang Pipin ya, iya. yang pas acara Parara kalau nggak Festival, salah iya, ya. iya. Pas kemarin itu punya cerita tuh, kata Bang Frans kan katanya di Rumah Panjang, di Rumah Panyak Diantama. Itu awalnya ya si pikir tuh di Rumah Panyak yang di Pak Ona, Rumah Panyak Dayak Kanayat. Jadi tuh pas nanya lagi ternyata di Toho Ilir. Sampai susah ke sana, enggak juga sesat sih tapi dilewatin gitu. pengetahuan tidak ada Rumah Panjang di Toho Ilir ya. Katanya Bu Ita katanya tahu dengan Ibu Muelan, jadi tanya-tanya dengan Bu Ita dan Bu Muelan, jadi sama-sama pergi ke sini. Akhirnya enggak sesat gitu. Nah, pertama datang ke sini itu, wah ternyata di Toho nih ada tempatnya kayak gini gitu. Bagus, terus yang kayak masih natural lah, masih alamnya itu dingin, adem gitu. Tempat ini namanya apa sih, Bang, kalau boleh tahu? Ya. Tempat ini luasnya kurang lebih 9 hektar lebih. Luas ya. Jadi kami nyebutnya PPTAT ya. PPTAT itu panjang jadi sebutannya. Nah, itu apa, Bang? Pusat Tunjangannya? Pengembangan Teknologi Arang Terpadu. Oh iya. Jadi Diantama itu basicnya arang. Oh iya. Jadi sebagai bentuk aplikasi, bentuk pelampiasan segala pengetahuan Diantama kami curahkanlah di PPTAT sini. Ah iya. Nah, pertama datang tuh kan Desi langsung ke Rumah Panyaknya tuh, yang kayak bangunannya udah boleh dibilang itu udah lama sekali. Udah lama, itu kira-kira mulai dari tahun berapa ya, Bang, berdiri bangunan ini? Diantama itu mulai berkegiatan di Toho ini sekitar tahun 94. Desi itu belum lahir tahun segitu. Oh, belum ya? Belum. 94. Jadi ini belum ada nih. Ini kawasannya belum dapat juga. Jadi sambil pendampingan, dapat informasi, oh ada yang mau jual lahan apa, harga cocok. Nah, memang dari 94 itu konsep yang kayak gini nih udah dibangun kawan-kawan. Oh iya. Jadi dulu memikirkan cerita pemberdayaan, bicara pertanian, kalau Diantama sendiri tidak melakukan itu agak payah kita kan. Nah, jadi satu referensi untuk kegiatan keluar kita juga melakukan. Jadi dapatlah lokasi ini sekitar 96 mulai, kata orang Toho mungkin encet-encet dah, sedikit-sedikit ya. Iya, sedikit-sedikit bertahap gitu ya. Sedikit-sedikit dibangun, ada pondok-pondok kecil dulu. Ini sebelum jadi permanen tuh ada pondok kecil. Nah, pondok kecil yang punya dulu untuk jaga. Kalau yang ini masih memang aslinya dari yang punya nih. Kalau yang di atas itu bangunan apa ya, Bang? Di atas itu dormitory B. Jadi kami cuma dormitory B. Yang di sana itu A, ini B. Jadi ini tempat penginapan juga. Iya. Jadi kalau penuh di Rumah Panjang, para tamu-tamu di sana juga.
tempatkan. Iya. Jadi sentral tempat kegiatan di Rumah Panjang. Jadi fokusnya itu di Rumah Panjang ya. Ya. Terus kemarin juga kan kami ini mengisi acara tarian. Nah pas itu perlu alat peraga kayak bambu. Nah pas kemarin itu bambu yang kami bawa itu ternyata terlalu berat gitu. Jadi kami tuh coba cari di sekitar sini, ternyata ada. Nah di atas bambu itu ada bangunan. Itu bangunan apa ya bang? Itu kayak ada kubah, kayak tanah, ada kubahnya. Itu kenapa ya bang? Yang tinggi itu ya? Yang di sebelah sana bang. Oh yang sini ya? Oh ada kubahnya. Oh itu kilen arang. Jadi itu rumah arang. Jadi situ tempat pembuatan arang. Jadi teknik pembakaran dengan Yoshimura Kilen di situ. Situ ada Yoshimura Kilen, kapasitas 3 dan 5 kubik. Bahan bakunya itu dari kayu di situ. Jadi situ yang tuh Yoshimura. Kemudian ada juga di tempat lain dengan teknik lain. Jadi ada berapa tempat tuh tempat pembakaran arang. Jadi tadi sebut PPTAT lah, teknologi arang terpadu. Jadi arang dibuat, kami aplikasikanlah untuk kawasan ini. Bisa untuk di kehutanan jadi pupuk, kami bawa ke plot pertanian jadi pupuk untuk sayuran, untuk diternak juga untuk alas kandang dan sebagainya. Jadi semua apa-apapun kami kembangkan tuh dari arang. Dari arang ya. Oh iya. Itu yang termasuk di dalamnya apakah hanya sekelompok ibu-ibu, apakah hanya sekelompok orang tua, bapak-bapak, atau anak muda juga ikut di sana? Dulu mulai yang Yesi sebutkan ya. Iya. Pas Parara. Parara ya. Jadi itu kolaborasi semua kawan-kawan pemerhati lingkungan. Bicara arang, yang sering kami tekankan dalam edukasi pemahaman pembuatan arang diawali dengan budidaya sebenarnya. Karena orang taunya kalau membakar arang bahan bakunya kayu. Iya, betul. Jadi kalau ambil bahan baku dari kayu yang ada di sekitar pasti lama-lama akan habis. Oh iya, iya. Nah, sebelum diajari buat arang, kami biasa awali dengan budidaya. Nah, di Kalimantan Barat tanaman pionir itu sebenarnya leban. Leban. Yang ditohok juga sebenarnya leban. Jadi leban lah kita budidayakan dan perbanyak. Jadi itu bahan bakunya. Oh, iya, leban iya, itu diambil potong sedikit, dahannya mungkin 2-3 bulan dia dah cabang lagi. Oh iya, Nah, iya. jadi tidak iya. putus lawan baku dan kita pun tidak eksplor habis-habisan sumber daya alam kita. Arang tetap dapat. Iya, tadi selain alasan agar pohon ini tidak punah, punah betul nggak sih bahasanya punah? Pokoknya tidak habis Habis, gitu, ya. karena tidak tereksplor semua. Itu ada alasan lain nggak? Mengapa harus leban ini yang dipilih untuk dijadikan arang? Mengapa leban? Leban ini kan mudah tumbuh dan memang merupakan tanaman endemik Kalbar lah. Jadi di mana-mana pun leban ada dan cara menanamnya mudah. Kata bahasa ilmiahnya di stek saja, dipotong, tusukkan, tumbuh. Nah, kemudian mau panen, potong dahannya, mungkin 2-3 bulan kemudian dah bercabang lagi. Bercabang lagi, ya. Nah, jadi mudah. Jadi kami nyebutnya tanaman pionir. Jadi untuk mengawali lahan-lahan gersang bisa juga kami awali dengan tanam leban, baru tanaman lain. Oh iya, berarti untuk arang ini sendiri sebenarnya tidak memilih kayu. Semuanya bisa, tapi karena mempertimbangkan agar pohon di sekitar Ya, kita tidak habis gitu. Jadi memanfaatkan atau mengambil pohon yang memang mudah untuk berkembang gitu ya Bang. Dan ciri khas daerah itu. Saya kira tadi karena mungkin ada kandungan apa di pohon tersebut yang bisa membuat arang tersebut berkualitas gitu, ternyata. Tetap. Oh iya. Jadi kualitas arang leban itu jadi hampir sama dengan arang mangrove. Jadi kalau udah dibakar dia mengkilat gitu karena pori-porinya sangat rapat. Jadi memang kualitasnya sangat bagus dari bahan kayu-kayu lain. Dia pun kalau dibakar dengan teknik yang kita punya dia tidak pecah. Tetap bentuk-bentuk balok gitu. Nah, kemudian dia mengkilat karena pori-porinya sangat rapat. Jadi itu juga yang sangat bagus untuk penyerapan air, mikroorganisme dan sebagainya. Jadi memang leban itu baguslah. Oh, dari teknik yang dari Diantama ini sendiri, apakah ada bedanya dari misalkan pembakaran arang yang lain gitu? Ada bedanya atau memang teknik ini
ciri khas dari Dian Tama sendiri atau emang sama dengan yang lain itu? Ada beberapa tempat sama. Oh iya. Dan sama, kemudian teknik sebenarnya beragam-ragam, tergantung dari si pembakarnya, si orangnya. Karena memang kalau bicara pembakaran ini kan sedikit saja keliru, prosesnya salah, atau tidak diperhatikan prosesnya, bukan jadi arang tapi jadi abu. Oh iya. Nah, Iya. itu kelihatan, berarti orang ini tidak serius. Jadi memang pada faktor orangnya. Banyak teknik dari yang lain-lain yang tidak Dian Tama tidak punya, seperti lewat tanah dan sebagainya. Semua teknik banyak, tinggal si pembakarnya. Itu makanya kalau di Jepang biasa sebutnya sensei. Kalau udah sensei berarti bukan hanya dia mengampukan skill, tapi hatinya udah Ya. Berarti untuk Dian Tama sendiri itu tadi kembali lagi ke kelompok ibu-ibu, berarti ya. untuk Dian Tama sendiri itu udah membimbing beberapa kelompok ibu-ibu atau dari sekecamatan Toho kah, atau ada memang desa-desa tertentu yang dibimbing? Kalau sampai sekarang mungkin bisa dikatakan sekecamatan Toho ya. Jadi ada dari Binuang, Pak Laheng, sampailah Toilir sini, dan terakhir juga sampai ke kecamatan Sadaniang, Oh iya, Sadaniang. Sikabu dan Untang sana. Jadi setelah proses ini dilakukan tahap per tahap, isu per isu dilakukan, sampailah terakhir itu dengan isu gender muncullah. Dan program ini kalau yang dengan kelompok ibu-ibu ini Dian Tama programnya itu P2WP, Apa tuh? program pemberdayaan wanita pedesaan. Jadi oke. situ. Untuk programnya sendiri untuk apa tuh P2WP P2WP ini sendiri itu emang udah diurutkan atau gimana? Setiap desa itu apakah sama? Tadi kan ada beberapa desa binaan dari Dian Tama sendiri. Apakah itu sama atau ada pembedanya menyesuaikan dengan keadaan desa tersebut? Hampir rata-rata sih sama. Jadi supaya tinggal tingkatan udah berkembang di tingkat mana sih. Misalnya ada pelatihan manajemen kelompok, semuanya dilatih semua kelompok. Tinggal nanti level udah tahap mana dilakukan. Seperti mungkin udah pelatihan kompos sarang, semua dapat juga makin tahap per tahap per wilayah-wilayah. Semua sama, tinggal tingkatan perkembangannya ya. Oh ini sebenarnya udah melakukan, oh ini baru mulai. Nah, biasa itu baru kita silangkan. Nanti dari Untang misalnya bisa melatih kelompok yang di Sadaniang misalnya dan sebagainya. Terus kembali tadi kan kita udah dari awal Bang Pipin juga udah nyebut-nyebut Dian Tama. Dian Tama sebenarnya apa sih Dian Tama itu sendiri? Yayasan Dian Tama ya. Jadi Dian Tama itu merupakan lembaga swadaya masyarakat, biasa orang nyebutnya LSM. Jadi bentuk legalnya itu Dian Tama itu yayasan. Jadi bergerak di pemberdayaan sama konservasi. Jadi bicara pemberdayaan tadi ada kelompok perempuan, ada petani sebagainya. Kemudian konservasi tadi sebelum membuat arang kami awali dengan budidaya, penanam dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu sih. Oh iya. Nah, tahun berdirinya Dian Tama nih. Jadi itu kan berapa tuh? Nanti dibilang belum lahir lagi pasti. Pastinya sih bangunannya aja udah. Dian Tama lahir 9 Desember 87. Itu bapaknya siapa? Enggak. Cuma 87. Oh, cuma 87. Semuanya bapak ibunya ya. Oke. Tadi kan selain di sana dikatakan para petani, kelompok ibu-ibu, untuk kaula mudanya sendiri, ada nggak program khusus dari Dian Tama? Nah, dalam beberapa tahun ini Dian Tama evaluasi diri lah kali ya. Jadi melihat proses yang sudah cukup lama Dian Tama lakukan di Toho, pendampingan kelompok perempuan, dan sampai sekarang mungkin usianya juga udah tidak muda lagi. Itu juga kelompok bapak-bapak. Nah, di beberapa tahun ini berpikiran bagaimana kita merangkul juga generasi mudanya, generasi milenialnya. Karena salah satu evaluasi itu kan kalau
Yesi pernah dengar kita yang di Binduang waktu itu kan, kata Wita, kami ini disuruh ambil foto katanya. Nanti Iya, posting ke Facebook kami. iya. Mai kami nuan janya kan. Nah. Iya, betul, Jadi betul, kalau betul. bukan itu passionnya ibu-ibu, kasihan juga kan. Jadi Iya. biarlah bapak mama kita jalan dengan aktivitas seperti biasa, buat pupuk, buat kebun dan sebagainya. Nah, generasi muda ini kan memang hampir 80% dalam satu hari itu udah pegang HP ya kan. Iya, betul. Jadi kami masuk di sosial media di zaman Android ini ya. Jadi melibatkanlah kawan-kawan Jesse dan kawan-kawan di komunitas orang muda Toho ini untuk membantu orang tua kita kalau itu bicara marketing, bicara promosi tentang kampung kita dan yang tidak kalah pentingnya tentang menjaga kawasan sih dan mengenal kawasan kita. Jadi mungkin saja ada yang tidak kenal dengan yang sering kita sebut itu Bukit Raya. Ya. Mungkin yang kenal mungkin hanya kawan-kawan KPA pecinta alam kan. Iya, betul. Mungkin kita ini tahu. Jadi selain membantu kita juga menjaga dan mengenal daerah kita, ada tanaman apa, endemik apa. Jadi melewati komunitas ini kita bisa tahu dan mungkin kalau cara berbaginya dengan pertemuan-pertemuan resmi mungkin tidak ketemu ya, agak payah. Jadi Iya. kita gunakanlah media sosial nih. Jadi di situ bisa kita lakukan proses berbagi informasi, berbagi pengalaman dan sebagainya. Oh iya. Jadi untuk Sorry minum dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa Bang, lanjut. Santai Apa aja jadi kita, Bang. batu-batu ya? Untuk mengumpulkan tadi kan Abang bilang bahwa kalau misalkan pertemuan resmi itu agak sulit tuh ketemu sama anak muda. Nah, cara dari Dian Taman sendiri itu agar mereka ini bisa kumpul di satu tempat ataupun di suatu ruangan gitu untuk membahas tentang program-program yang seperti Abang bilang tadi. Itu apa saja yang udah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Dian Taman? Nanti kita mungkin buat pertemuan-pertemuan ringan ya. Mungkin kalau di Pontianak itu kan ada diskusi warung kopi lah kayaknya, ketemu warung kopi. Mungkin nanti kita bisa gunakan rumah panjang untuk diskusi, waktunya pendek tapi terfokus sambil ngopi dan sebagainya. Mungkin weekend dan waktunya juga sepakati bersama-sama. Koramuto, komunitas orang muda Toho. Koramuto, Jenang. Oke.